Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka atau mengganti part dari sebuah laptop Dell Inspiron yang berkode 7390, guys. Kita cari dulu di sini. Sudah ada senjatanya ya. Obengnya sudah tersedia, kita pinjam. Sementara kita pinjam dulu ya sama bocah-bocah, kebetulan mereka punya alat yang kita butuhkan seperti itu. Adapun di sini sangat lengkap tapi sedikit memusingkan karena terlalu banyak. Jadi pandangan kita ini menjadi puyeng sepertinya, guys. Kita coba pakai obeng min aja. Ini oh ya, ke sini cukup sih. Kita coba kendorin dulu satu-satu. Ini nggak punya stand, ini standnya kemarin ketinggalan di rumah, jadi mau tidak mau seperti ini saja ya, guys. Adapun indikasi dari pen ini tidak nyala karena dia itu pakai feedback. Dari laptop ini dia pakai feedback ketika si pennya itu nggak muter di awal. Dia tuh ngasih info kalau ini ada trouble gitu, jadi ada kendala di pen nggak muter. Ini cara buka bautnya jangan ditiru, guys, karena nggak pakai perlengkapan yang nggak dipakai sesuai ya. Jadi kita menyesuaikan aja sesuai dari kebutuhan. Karena nggak ada stand ya, kita coba cara yang sulit. Ada yang mudah tapi kita coba cara yang sulit. Nah, ini komponen luar biasa sih. Ini kawan kita punya alat selengkap ini yang sangat memungkinkan, guys. Kita simpan terlebih dahulu baut-bautnya karena menjadi sebuah kebiasaan. Terkadang bongkar pasang komponen part-part itu ada aja yang bisa, baut itu ada aja yang bisa. Itu entah sudah ditandani ataupun kadang-kadang sudah berjuang nih berusaha agar gak hilang, tetap aja hilang. Kebetulan kita sebelumnya modifikasi karena harganya itu edan-edanan, guys. Harga baru si pen ini sendiri itu harganya aneh, itu kemarin ngecek tuh di harga 800. Coba cari di Alibaba di luar negeri juga harganya tetap sama di 500.000. Itu udah paling murah ya pennya. Kita belum dapat harga murah. Akhirnya kemarin kita beli modifikasi yang ketebalan dari pennya itu tidak sesuai sama originalnya, sehingga keadaan dari laptop ini agak sedikit mengembung, guys. Jadi nggak seindah yang dibayangkan gitu. Jadi posisinya itu nggak seperti awal, agak sedikit mengecewakan karena ya kita coba-cobalah untuk mengurangi cost tadinya ya, tapi ternyata daya tahannya pun tidak seimbang. Dan kali ini kita coba beli yang apa namanya, secara fisik memang pasangan yang sesuai, memang sesuai sama tipenya, tapi coba kita cek ya. Ketahanannya ini kita beli yang enggak ori, kita yang beli yang biasa aja, harganya di 130 ribuan. Ini buat teman-teman nanti kalau ada yang mau nyari juga, karena kebetulan aneh nyari-nyari di toko-toko itu susah. Ini aneh tak skip dulu karena nggak ada ini, aneh skip dulu sebentar. Oke, karena tadi ada sedikit
hese di sini dibuka, jadi wayahnya kita pakai dua tangan dulu. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini pen modifikasi yang sebelumnya kita pakai, dan memang kebetulan aneh pikir sih karena ini sambungan, dan sambungannya pun karena pakai isolasi biasa, sangat menyedihkan. Kemungkinan pen ini sebenarnya masih bagus, tapi kendala ada di sambungan ataupun lain-lain lah. Nah ini kita ganti. Bisa teman-teman lihat ketebalan dari pen yang kita modifan sama pen dari orisinilnya itu sangat beda jauh guys, tuh luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan pen yang sesuai. Oke, mumpung sedang dibersihkan, lihat teman-teman, jadi mumpung lagi kita bersihkan, kita sekalian bersih-bersih aja. Mumpung kita di laptopnya ini kita buka, kita bersihkan saja. Untuk cara bukanya sendiri cukup mudah dan bisa teman-teman lihat ya, gampang ya kemarin. Maksudnya barusan hanya buka dikit saja sudah langsung kebuka. Nah ini modelnya aja beda sebenarnya, dari ketebalannya ini beda. Nah ini bisa teman-teman lihat, modelnya ini beda. Bisa teman-teman lihat ya di sini, ini orisinilnya FCN, maksudnya bawaan lahir. Nah ini modifikasinya. Jadi dari ketebalannya aja ini bisa teman-teman lihat, tak bandingkan. Nah ini ketebalan dari si pennya itu udah kelihatan bedanya begitu jauh. Oke, mumpung kita lagi buka-buka, kita bersihkan sekalian di exhaustnya, di sirkulasi udaranya kita ganti. Kita buka satu-satu. Sebenarnya kemarin tuh mau sekalian beli jelly buat pendingin prosesor. Ini agak udah jelinya itu udah kering banget sehingga menyebabkan cepat panas. Oke, tak jeda dulu, kita nyari dulu si baut yang sesuai karena sudah tidak seimbang guys. Kita cari yang lebih gede di sini ukurannya. Oke, sudah ketemu. Caranya cukup mudah, hanya harus hati-hati karena kerjaan seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi membutuhkan kehati-hatian. Ini acos-acosan guys, karena kita nggak ada stand ya, ini dalam keadaan darurat sih kita paksakan ya. Disarankan buat teman-teman yang mungkin mau nyoba juga ya, mau nyoba-nyoba nih caranya ganti sendiri kan lumayan kan, menghemat biaya, tapi jangan terlalu dipaksakan kalau memang tidak yakin ya. Ini exhaust udara, sirkulasi udaranya yang keluar masuk dari udara yang keluar masuk. Sudah banyak berdebu teman-teman. Nah, udah oke sih, kita pasang lagi. Nah ini yang aneh maksud, ini jeli-jeli ini nih udah ini sini udah harusnya harus diganti sih. Jadi maksudnya nggak menghantarkan panas, itu udah panas banget, jadi cepat panas di laptopnya itu, jadi cepat panas karena sudah tidak seimbang. Kemarin mau beli jelinya tapi lupa, mungkin next lah kita jadwalkan untuk proses selanjutnya.
Untuk mengencangkan baut-baut ini jangan pakai tenaga, cukup truk. Nah, jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu bersemangat. Bersemangat boleh tapi jangan terlalu dipaksakan, gitu maksudnya. Ini oke, ini di sini nih. Masuk sini. Kita mulai pasang ya. Ini kemarin emang ada bautnya di sini nih. Nah, seperti ini nih. Nah, penampakan untuk posisinya bener-bener rata gitu. Kalau yang kemarin karena memang bukan pasangannya, ya jadinya nggak rata. Ini dia menggunakan kabel 4 kabel. Jadi ada buat jalanin si kipas fannya, dan juga dia tuh pakai feedback. Jadi kayak dikasih tegangan buat kalau misalkan memang si fannya ini muter, dia tuh kayak ngasih feedback gitu. Ngasih feedback, ngasih tahu kalau si ini tuh jalan gitu. Ini nggak tahu nih maksudnya spon ini ditujukan untuk apa. Coba kita lihat. Oh, ini lem ternyata pemirsa. Ini itu lem. Gak penting-penting banget kayaknya, tapi biasanya penting ini buat apa namanya, buat pengantar nggak sampai ke body gitu. Pasang lagi lah. Video ini nampak amatir dan sangat menyedihkan. Bautnya juga udah pada hilang. Ini waktu modifikasi kan memang sudah tidak sudah tidak sesuai dengan, karena kita kan modifikasi yang kemarin ya, jadi sudah tidak sesuai dengan bawaan pabrik gitu. Kalau ini kita pasang kembali, tapi sangat disayangkan karena kemarin udah lama banget kita nggak simpen tuh. Kita lihat di sini harusnya si baut itu masuk. Terus terang teman-teman, laptop ini kalau aneh bilang speknya lumayan, tapi sedikit ringkih guys. Kayaknya nih kalau mau ngasih oil boleh juga nih. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, setelah tadi coba kita pasang kembali, dan untuk pemasangan secara umumnya sama sih, jadi nggak perlu kita tutorialkan karena tadi perlu menggunakan 2 tangan karena kita nggak pakai stand. Nah, ini teman-teman bisa denger ya, ini sudah berfungsi kembali. Jadi ketika dinyalakan itu memang sudah langsung standby, di pengetesannya itu normal. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.